Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin, yang insya Allah kali ini, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang konsep sistem basis data. Nah, kita preview dulu teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, yang perdana ini, kita akan memberikan penjelasan pada rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, materi tentang sistem basis data. Jadi di awal ini saya sampaikan bahwa database yang akan kita bahas adalah database yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan yang diterapkan pada MySQL gitu ya, database MySQL. Jadi penting kita sampaikan di awal ini sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti alur roadmap dari konsep sistem basis data yang kita sampaikan dari awal sampai akhir nanti. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, izin kita sampaikan di awal ini tentang peta konsep atau roadmap dari mata kuliah sistem basis datanya sendiri. Pertama, nanti kita akan jelaskan pada teman-teman semuanya konsep dasar database atau basis data. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu berkaitan dengan database management system atau yang lebih dikenal dengan istilah DMS atau DBMS ya, DBMS. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pemodelan basis data. Nah, di dalam database nanti ada dua pemodelan. Pertama ada ERD, Entity Relationship Diagram. Yang kedua ada normalisasi. Selanjutnya dari materi yang ketiga ini nanti dilanjutkan dengan materi keempat. Apa itu? Yaitu bahasa basis data atau bahasa SQL. Structure Query Language. Nanti kita bedakan menjadi dua. Ada yang pertama DDL, Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Oke, kita lanjut lagi. Ada dua peta konsepnya, roadmapnya. Jadi setelah dari bahasa basis data tadi, dilanjutkan dengan materi kelima, ada praktikum DBMS, kemudian ada praktikum DBMS lagi yang dasar, kemudian bercerita dengan SQL yang diimplementasikan juga dengan bahasa PHP MySQL, PHP ya, maksudnya pemrograman web ini dikaitkan dengan SQL gitu. Kemudian dilanjutkan dengan materi ke-7 yaitu praktek DML, Data Manipulation Language, yang sering dimanipulasi itu adalah bagian select, gunanya adalah untuk pelaporan teman-teman. Nah, jadi untuk praktikum DBMS ini 5, 6, dan 7 ini sudah ada di tutorial kita, yaitu di channel Agus Nur Komarudin. Tinggal teman-teman ikuti. Selanjutnya ada terakhir materi tentang Advanced Database. Nah, Advanced Database adalah database lanjutan yang bercerita nanti tentang konsep data mining. Jadi menggali pengetahuan atau informasi yang sebelumnya belum nampak secara kasat mata, yaitu dari tumpukan gudang data, sehingga nanti digali agar mendapatkan pengetahuan yang powerful, interesting, dan menarik. Nah, itu terkait dengan Advanced Database, yaitu tentang data mining. Oke, kita tengok kenapa database gitu ya. Oke, kenapa ada database atau kenapa dengan database? Database ini berkaitan dengan media penyimpanan teman-teman. Jadi dulu kita lihat ada data yang berbasis paper base begitu, kurang lebih paper base
maksudnya PPT, kemudian dari paper itu dikembangkan, mengalami perubahan sehingga datanya nanti akan beralih gitu ya menjadi konsep digital. Tapi sebelum itu akan kita singgung ini sedikit. Coba teman-teman bayangkan sekiranya dari dulu sampai sekarang media penyimpanan itu masih konvensional, artinya masih berbasis kertas tadi, maka enggak bisa kita bayangkan berapa pohon kertas yang harus disuplai gitu ya. Maksudnya harus ditanam gitu ya. Nah, bisa-bisa nanti hutan kertasnya, misalkan di Karawang di mana itu, wah ini nggak bisa mensuplai lagi gitu ya. Jadi dari media penyimpanan yang konvensional akan diubah begitu, akan diganti menjadi media yang digital, beralih ke data digital. Dari yang tumpukan kertas dulu kita bayangkan ada map Gobi, map Fobi, map apa lagi gitu ya, yang biasa dipakai untuk menumpuk kertas atau menjepit kertas itu, maka sekarang beralih ke data digital, dialihkan ke bentuk piringan atau ke flash disk. Media penyimpanannya. Jadi cukup kecil dari yang sebelumnya segede lemari gitu ya. Kita bayangkan satu ruangan itu kalau dulu menyimpan kertas terus sampai sekarang kayaknya nggak muat lagi. Beralih ke data digital yang lebih efisien dan praktis kalau menurut saya. Cuman ada kekurangan juga, mesti hati-hati gitu ya. Datanya disimpan di tempat yang kecil, lupa ditaruh di mana gitu, ketinggalan di mana, kacau juga. Oke, kita tengok pokok bahasan di pertemuan ini. Ada definisi nanti database, ada hierarki data, ada contoh basis data, ada istilah-istilah basis data, ada komponen sistem basis data, tujuan dan manfaat basis data, pengguna basis data siapa saja nanti, contoh penggunaan aplikasi dalam berbagai dunia dan ruang keadaan. Oke, kita lihat yang pertama, definisi database atau basis data. Kuncinya adalah yang saya merah-merahkan ini teman-teman. Jadi kita ingat-ingat lagi bahwa database ini sebenarnya kumpulan data atau bahasa kecilnya istilahnya kumpulan data. Basis berarti kumpulan data. Database gitu ya. Jadi kumpulan apa sebenarnya? Kumpulan file-file yang mana file itu satu dengan yang lain itu saling berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan data yang gunanya untuk apa? Untuk menginformasikan suatu informasi pada instansi atau perusahaan dalam batasan tertentu gitu ya. Jadi saya ulang, kata kuncinya adalah kumpulan file atau kumpulan data yang memiliki kaitan di antara data tersebut satu sama lain sehingga membentuk suatu bangunan data yang gunanya untuk menginformasikan tentang suatu instansi atau data perusahaan tersebut dalam batasan tertentu. Nah, tadi disinggung kumpulan file, tabel arsip yang saling berhubungan nanti akan disimpan dalam media penyimpanan elektronik karena kita sudah meninggalkan yang tadi, yang data konvensional tadi atau media konvensional. Maka kita nanti akan bicara tentang media yang penyimpanannya secara elektronik. Berikutnya tadi database sudah dapat konsepnya atau pengetahuannya. Berikutnya di dalam database itu nanti ada istilah-istilah. Pertama ada istilah file, ada record, kemudian ada field, ada data value.
Kita tengok dulu, file itu apa gitu ya. File bisa berupa orang, tempat, kejadian, atau konsep yang menginformasikan yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan entity, misalkan ada pasien, dokter, kamar, kemudian dalam hierarki database ada juga istilah dengan record gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi. Kalau berikutnya yang berkaitan dengan record atau istilah yang berkaitan dengan record adalah kumpulan isi elemen data, atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Contoh kumpulan atribut NIP, atribut nama. Ini kayaknya nanti akan lebih mudah kalau kita lihatkan contohnya ya teman-teman. Kita baca dulu, field. Setiap entiti yang mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Seorang siswa misal dapat dilihat dari atribut NIM-nya, atributnya misalnya. Ada NIM, ada nama siswa dan segala macam. Kemudian ada data value, merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Kita tengok contohnya ya teman-teman. Ini bahasanya. Lalu kita tengok ini ada hierarki data. Contoh dari field record tadi yang mana gitu ya. Misal saya contohkan ada database. Database-nya database akademik misal gitu ya. Ada file 1, file 2, file 3. Atau tabel gitu ya. Biasanya ini teman-teman perlu ketahui di MySQL bahwa satu database nanti terdiri dari beberapa tabel data atau tabel file gitu ya. Tabel dengan file sama itu Pak. Ya kayaknya penyebutannya sama di MySQL. Jadi misalkan database perguruan tinggi, di sana nanti ada di database perguruan tinggi, di dalamnya ada tabel mahasiswa, tabel nilai, ada tabel segala macam. Jadi data mahasiswa itu direpresentasikan nanti menjadi sebuah tabel gitu ya. Terdiri dari beberapa kotak-kotak dan beberapa row atau baris. Nah, seperti itu. Kita contohkan database tadi, database yang besar, kemudian ini ada file 1, file 2, file 3, kita ambil contohnya file 1 misal, ada file mahasiswa. Jadi teman-teman jangan sampai salah sebut, file tulisannya file, kalau field berarti tulisannya FIELD. Field itu kolom. Kalau file itu, nah ini dia, tabel ini. Satu tabel ini namanya file. Misal contohnya file mahasiswa. File mahasiswa, kemudian file ini terdiri dari field dan row. Row itu baris, field itu kolomnya. Kolom misalkan ada kolom mata kuliah, ada kolom NRP, nomor mahasiswa atau NIM lah bisa dibilang seperti itu, ada nama, ada nilainya misal gitu. Nah, kalau untuk record itu yang mana Pak? Record berarti kumpulan dari, nah ini dia, kita tengok lagi. Kumpulan isi elemen data, atribut yang saling berhubungan. Oke, kita contohkan di sini. Ada record row 1, 2, 3 atau row 1 dengan 3. Misal nama mahasiswanya tertentu atau NRP-nya tertentu, ini namanya si Denny Astika Puri. Kebetulan Denny ini juga, selain mengambil mata kuliah aplikasi web, ternyata juga mengambil database atau basis data 1. Nilainya yang pertama ada A, nilai yang basis data 1 ada B. Nah, jadi kumpulan dari elemen atau atribut tertentu yang menginformasikan kepada kita bahwa ini saling berkaitan. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian ada field atau atribut. Ada byte, ada karakter. Karakter itu contohnya seperti ini. Satu field ini terdiri dari berapa karakter ini? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, misal 10. Kemudian untuk nama, field nama ini nanti karakternya jumlahnya berapa, misal dikasih 30 begitu ya. Kalau untuk bit ini satuan terkecil dari yang karakter tadi. Oke. Lanjut, berikutnya ada komponen basis data. Karena tadi di awal disampaikan bahwa database kita akan menggunakan yang komputerisasi atau yang elektronik, maka butuh komponen terhadap database ini. Yang pertama pastinya ada hardware. Hardware saja belum cukup, sehingga butuh komponen berikutnya ada operating system. Butuh berikutnya database-nya sendiri yang mau dibuat atau yang mau dibangun itu kumpulan dari data-data apa saja. Nah, selain dari database-nya sendiri, ternyata butuh sistemnya, sistem manajemen basis data atau database management system. Sistem manajemen basis datanya juga butuh. Artinya ini aplikasi untuk sistem manajemen database-nya. Selain dari operating system tadi, softwarenya ini maksudnya. Kemudian ternyata butuh juga komponen, yaitu komponen usernya atau pengelolanya, biasa dikenal dengan database administrator. Nah, itu dia. Kita tengok hardware-nya. Hardware pastinya berkaitan dengan perangkat keras nanti teman-teman. Kalau sekarang ini berarti butuh misal ada komputer server, ya. Kemudian pasti butuh medianya, penyimpanannya berarti memori keras gitu ya, ada hard disk misal gitu. Kemudian selain itu butuh keterhubungannya, nanti butuh akses internet di sana. Nah, butuh ruangan pendingin. Nah, itu. Jadi ini berkaitan dengan perangkat keras. Kemudian berkaitan dengan sistem operasi, operating systemnya. Biasanya dipakai misalkan untuk server, Windows Server gitu ya. Atau di sini ada contohnya ini. Operating sistemnya MS-DOS, tapi MS-DOS enggak lah. Karena udah ini Unix dan segala macam, atau Debian dan segala macam. Itu tentang sistem operasinya. Nah, berkaitan dengan database-nya sendiri, ini sekali lagi database yang mau dibangun itu database apa gitu. Nah, jadi butuh file-file, tabel-tabel yang akan dimuat di sana. Kemudian butuh DBMS-nya atau sistem pengelola sistem manajemen database-nya. Biasa dikenal di sini ada apa namanya? MySQL tadi ya, MySQL tadi. Berikutnya ada user, pemakainya yang kenal dengan bahasa SQL. Bisa contohkan seperti itu, misal data untuk definisi, bahasa untuk definition datanya, kemudian bahasa untuk manipulasi data gitu ya. Bahasa untuk manipulasi data apa saja. Kemudian ini berkaitan dengan komponen. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan dan manfaat basis data yang secara elektronik tadi. Dibandingkan dengan yang konvensional, pasti memiliki kelebihan yang elektronik. Apa itu? Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Nah, jadi database bisa diakses secara cepat dan mudah. Dibandingkan dengan yang kertas yang kemarin, yang saya contohkan barusan, ya, kalau untuk kertas berarti butuh mencari dulu ruangannya mana, lemarinya yang mana, raknya yang mana gitu ya. Jadi kecepatan dan kemudahan pertama. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari basis data yaitu efisiensi dari ruang penyimpanan atau space-nya. Pasti dari lemari yang segede satu ruangan misal bisa ditampung datanya dengan menggunakan konsep digitalisasi tadi, yang bisa disimpan hanya dengan satu memori atau satu tempat penyimpanan segede batu bata.
mungkin lebih kecil dari batu bata, setengahnya dari batu bata, yaitu apa? Hard disk. Kemudian kecepatannya bagaimana atau keakuratannya bagaimana? Pasti sangat akurat. Keamanannya bagaimana? Nah, kalau segi keamanan ini pastinya sangat mudah ya, teman-teman. Karena kalau dari sisi konvensional tadi, umpamanya kebakar satu ruangan tadi, berarti hanguslah database-nya gitu ya, atau data-datanya hangus. Tapi kalau misalkan di hard disk, misal ada kebakar tertentu komputernya, ya insya Allah yang namanya hard disk masih terlindungi, jadi masih bisa dibuka lagi datanya. Misal kalau ini yang paling ekstrim ya teman-teman, kita contohkan. Kemudian terpeliharanya keselarasan data, artinya terpeliharanya konsistensinya. Iya. Kemudian tujuannya berikutnya apa? Data dapat dipakai secara bersama-sama. Oh iya, pasti kalau data yang konvensional tadi kalau dipakai pihak tertentu maka mesti mesti minjam lagi kan, dan tidak bisa diakses secara bersama-sama kalau masih konvensional. Kemudian dapat ditetapkan standar. Nah, ini yang terakhir. Kemudian dari tujuan dan manfaat kita bicara penggunanya siapa saja sih dari database ini gitu ya. Pertama yaitu sistem engineer. Nah, ini contohnya di sebelah kanannya ya. Sistem engineer. Kemudian ada DBA atau database administrator. Mengendalikan, memonitoring ya siapa saja yang mengakses, mengatur penggunanya, memeriksa security basis datanya. Nah, tugasnya dari administrator database. Kemudian siapa lagi penggunanya? Yaitu programmer aplikasi. Misal ada bahasa apa ya, programmernya, bahasa berbasis web, ada Java, ada PHP MySQL, ada lain-lain gitu ya. Kemudian pemakai mahir, ada pemakai umum dan pemakai khusus gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ini slide-nya. Selanjutnya, apalagi contoh penggunaan aplikasi basis data apa saja gitu ya. Contohnya ada aplikasi perbankan menggunakan database juga, bandara, universitas pasti, contohnya ada e-kampus, sistem informasi kampus dan lain sebagainya. Ada penjualan, sekarang juga masuk database, misal toko online gitu ya. Kemudian ada pabrik, ada sistem kepegawaian, misalkan Simpek dan segala macam. Kemudian ada sistem telekomunikasi. Semuanya menggunakan basis data. Rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati, untuk pembahasan sekaitan dengan konsep dasar sistem basis data, insya Allah sampai di sini dulu dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pembahasan berikutnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel Agus Nur Komarudin dan jangan lupa untuk selalu bersedekah subscribe bagi yang belum, kemudian like, komen, serta share kepada teman-teman kita agar makin bermanfaat. Demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.